Bab 124. Cindy dan Bayu segera meminta maaf atas insiden tak terduga ini pada tamu-tamu yang hadir lalu meminta mereka untuk kembali ke dalam rumah untuk kemudian melanjutkan kembali acara yang belum selesai. Taman pun kosong. Hanya Boril, yang menyaksikan betapa kini Andika terluka. Riani masih berdiri di pinggir jalan tempat Fahri pergi tadi. Boril yang berdiri di belakang Andika lalu berjalan mendekatinya dan menepuk punggung Andika dari belakang. Andika tahu tapi dia enggan menoleh. Jangan salahkan mama sama papa. Bukan mereka membela Jaki laki tadi. Mereka cuma gak mau Riani benci sama lo. Andika menoleh ke arah Boril. Kami tahu kalau Riani menyimpan rasa buat kakak tirinya itu sedangkan lo udah jatuh cinta sama dia dan lo gak akan bisa dapat simpati istri lo, kalau mengusik Fahri. Mereka bersama-sama sebagai keluarga selama bertahun-tahun. Jelas ikatan yang sangat kuat. Dia bilang kapan Riani jadi janda apa itu wajar? Tanya Andika pada Boril yang mencoba mengerti situasi ini. Wajar buat orang yang cemburu. Tapi Tigas lo membuat omongan itu gak jadi kenyataan. Boril menepuk pelan bahu adiknya lalu berdiri di depan Andika. Kedua pria tampan Rohichan yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah itu, tengah berdiri berhadapan. Boril merapikan baju kurta berwarna putih yang dikenakan Andika. Kita pernah sama-sama sulit memperjuangkan wanita yang kita cintaikan. Dan meski lo mengandalkan kekerasan serta kekuasaan, nyatanya masih gagal. Pertahankan cinta dengan elegan. Dengan kelembutan dengan kasih sayang sebenarnya. Gue yakin kali ini lo pemenangnya. Boril tersenyum. Memberikan petuahnya sebagai seorang kakak yang ingin melihat adiknya bahagia. Sama sepertinya yang sudah menemukan cinta sejatinya. Untuk urusan ini, gue yakin lo bisa tangani sendiri. Tapi, jangan ragu minta bantuan gue kalau ada apa. Apa? Oke. Andika hanya diam. Boril pun berdecak. CK, jangan bilang kemampuan lo udah luntur dong Bram, tunjukkan pesona lo. Tak menunggu jawaban balasan dari Andika, Boril pun kembali masuk ke dalam rumah sementara Andika masih melihat Riani di sana. Kini ucapan Boril terngiang benar adanya. Sepanjang jalan, Fahri menyeka keringat serta darah yang bersatu di wajahnya sambil menahan sakit juga. Di perutnya. Tepatnya di ulu hati. Riani terperangkap dengan pria kasar dan arogan yang tak bisa menguasai emosinya. Membuat Fahri iba. Riani, kenapa kamu harus bersuamikan pria arogan sama egois kayak dia? Kamu pasti terluka Riani. Fahri berbalik melihat rumah besar dan tinggi yang tetap masih terlihat dari beberapa blok itu. Janji akan bawa kamu keluar dari rumah itu. Dan kembali lagi ke kampung hidup bersama bapak sama mami lagi. Janji karena di sana rumahmu. Bukan di sini. Riani baru masuk ke dalam kamar setelah jam 7 malam. Acara selesai sebelum maghrib. Di dalam kamar sudah menunggu Andika. Pandangan keduanya bertemu. Wajah Riani datar tanpa ekspresi sedangkan Andika melihat Riani dengan penuh pengharapan. Riani memutus pandangan keduanya terlebih dahulu lalu menuju lemari berniat mengambil pakaian ganti. Riani sedang memilih pakaian mana yang akan dipakainya untuk tidur saat rasakan pelukan hangat dari arah belakang. Maafin abang. Bisik Andika di atas puncak kepala Riani. Ia lingkarkan tangannya memeluk Riani erat sambil menekan egonya yang memang tinggi. Meminta maaf memang pantas ia lakukan.
Namun sangat sulitlah ucapkan sampai Andika sendiri tak pernah bermimpi bisa jatuh cinta sedalam ini pada seorang wanita. Maafin abang. Riani terdiam. Ia tak mau menangis lagi. Tadi saat di bawah tak ada seorang pun yang bertanya masalah yang terjadi. Semua mengajaknya bicara tentang kehamilan. Cara menjaga dirinya yang sedang hamil muda agar banyak makan makanan yang bergizi. Tak ada yang menyinggungnya. Bahkan seolah tak terjadi apa-apa. Janji Cindy untuk membuatnya merasakan arti keluarga, benar terwujud. Tolong bilang satu kata aja. Jangan diam begini Riani, abang lebih suka kamu yang cerewet dan banyak bicara. Jangan diam begini. Riani membalikan tubuhnya hingga kini menghadap Andika. Jari Andika terulur mengusap air mata Riani. Dari wajah Andika terlihat sekali penyesalan di sana. Abang menyakiti kamu. Riani menunduk lalu menggelengkan kepalanya. Kamu marah abang pukul saudara kamu. Riani terkesiap mengangkat wajahnya. Lalu netranya beradu dengan manik coklat Andika. Suami mana yang gak akan marah dengar laki-laki lain bertanya pada istrinya pertanyaan nyakitin kayak tadi. Andai bukan karena mama sama papa, abang bisa lakukan apapun yang gak bisa dia bayangkan. Timbul semburat ketakutan di wajah Riani yang segera dipahami oleh Andika. Andika menangkup wajah itu berusaha menenangkannya. Riani, demi kamu karena dia saudaramu, abang masih membiarkannya hidup, kenapa abang harus pukul Fahri? Maksudmu kamu setuju dengan apa yang dia bilang? Bukannya abang yang bilang kalau, kita menikah sementara aja. Andika membulatkan matanya dengan ucapan Riani. Riani. Ucapan Andika terhenti kala ia tak habis pikir dengan apa yang diucapkan istrinya. Riani terdiam berusaha meramu kata-kata yang pas untuk suaminya. Tolong, beritahu abang apa yang ada di kepala kamu. Semuanya. Biar abang paham apa yang kamu pikirkan. Ada jeda sekitar 1 menit sebelum Riani mengucapkan kembali kalimatnya. Yang saya tahu kalau nikah siri itu gak akan bertahan lama. Makanya saya mau nikah sama abang. Tapi, ternyata malah diresmiin. Terus saya hamil. Terus, gak tahu selanjutnya gimana. Tanda merek dagang Andika memejamkan matanya lelah. Lah tahu harus bersabar menghadapi Riani. Kamu mau nikah sama Fahri? Tembak Andika langsung yang membuat Riani langsung melotot horor melihatnya dan calon ibu dari anaknya itu langsung menggeleng kencang. Terus kenapa? Abang gak cinta sama saya? Andika mengerjap. Ia tak menyangka jika Riani akan berbicara seperti itu. Fahri cuma nanya gitu karena takut abang sewaktu-waktu pasti akan menceraikan saya, ya Tuhan. Apakah sepolos itu pikiran istrinya? Tidakkah Riani tahu apa arti di balik pertanyaan Fahri? Atau Riani hanya membelanya? Fahri takut saya bernasib sama kayak teman-teman saya yang jadi janda bang. Andika yang diliputi amarah dan kegeraman lalu menyambar tubuh Riani dan dibawanya dalam pelukannya. Saya tidak akan menceraikan kamu Riani. Tidak akan pernah. Andika melepaskan pelan pelukannya lalu menangkup wajah Riani. Riani cinta sama abang. Pipi Riani tiba-tiba saja merona. Namun ia tak bisa menjawab pertanyaan Andika barusan. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi abang cinta sama kamu. Andika terkekeh ketika melihat ekspresi Riani yang langsung kaku seperti patung.
Saking gemasnya Andika lalu mencium singkat bibir Riani dan hal itu berhasil membuat Riani salah tingkah. Abang lupa kalau istri abang ini lagi sensitif sekarang dan maafin abang gak bisa peka sama kamu Riani. Andika tersenyum lagi. Ia ambil tangan Riani lalu ia bawa ke bibirnya. Entah sejak kapan abang mulai jatuh cinta sama kamu. Abang tahu kamu belum bisa menerima abang sepenuhnya. Tapi, abang akan berusaha kalau cinta ini tulus dan semakin bertambah setiap harinya. Kalau perlu setiap hari abang akan selalu bilang kalau, abang cinta kamu, abang cinta kamu, abang cinta kamu. Uap Andika sambil mendekatkan wajahnya ke arah Riani dan menciumi pipinya. Riani pun mau tak mau tertawa karenanya. Ingin ia percaya namun entah kenapa ada bagian dari hatinya yang mengatakan jika Andika tak bicara jujur. Riani membalas pelukan Andika yang terasa hangat menenangkannya. Katakanlah ia munafik. Tapi Riani tak bisa jauh dari tubuh Andika yang seolah menjadi sumber kehidupannya ini. Bayangkan saja, di tengah acara syukuran tadi, Riani sempat-sempatnya ingin sekali memeluk Andika. Andika mendekatkan wajahnya pada Riani lalu berbisik. Sekarang percaya. Kalau abang cinta kamu. Riani tak menjawab. Dia hanya menunduk sampai ia menengadah ketika Andika mengangkat dagunya dengan satu jari lalu menyatukan bibir mereka. Tak ada lumatan sama sekali. Bak anak muda yang baru saja merasakan ciuman pertama yang tak tahu bagaimana caranya, Andika hanya menempelkan bibir mereka. Lalu ia menarik wajahnya dan menatap dalam wajah Riani. Kamu pernah pacaran? Kencan. Belum, Andika tersenyum, mari kita pacaran, pacaran. Iya pacaran. Tahap kenalan kan. Kayak anak-anak remaja seumuran kamu. Makan, nonton bioskop, jalan-jalan, iya. Kita kan udah nikah, justru itu yang bikin pacarannya enak. Andika merebahkan tubuh Riani pelan di atas ranjang. Ia berada di atas Riani namun hanya separuh badannya saja. Karena ia takut menimpa perut Riani. Pacaran abis nikah itu enak mojoknya. Gak bakal ada yang usil, canda Andika sambil menciumi leher Riani membuat sang istri kegelian. Udah bang. Gimana? Kamu mau kan jadi pacar pertama abang? Pertama. Andika menganggukkan kepalanya. Kamu pacar pertama abang. Istri abang untuk pertama dan terakhir. Selamanya. Riani terharu dibuatnya, netranya berkaca lalu meneteskan bulir air mata kebahagiaan. Semoga Andika tulus mencintainya. Hidupnya sudah lelah dengan keluarga yang seolah tak menginginkannya. Lakan membuang bayangan Fahri dalam benaknya dengan perlahan menggantinya dengan Andika. Riani yakin akan menemukan kebahagiaannya di sini. Bersama dengan ayah dari anak yang dikandungnya. Andika Dilan Rohichan. Pacar pertamanya yang kini tengah menciumnya dengan lembut. Mereka berbincang semalaman saling memeluk dan bicara. Abraham nampak antusias ketika Riani menceritakan tentang masa kecilnya. Juga termasuk marga Van der Berg yang disandangnya. Begitu terus sampai Riani tertidur dalam pelukan Andika. Sesuai dengan janjinya, Andika mengajak Riani untuk jalan-jalan atau istilahnya berkencan ala-ala remaja. Zaman kini. Andika yang tampak santai dan kasual dengan kaos polo putih dan celana kargo pendek berwarna kakinya sangat serasi dengan Riani yang memakai gaun putih sebatas betisnya. Keduanya pergi ke pusat perbelanjaan milik Bayu. Andika membebaskan Riani untuk mengambil apa saja yang dia inginkan.
termasuk mengantar Riani ke salon. Andika meminta agar Riani memanjakan rambut dan tubuhnya dengan spa dan perawatan lainnya. Gak mau, biar fresh sayang, biar dedek bayinya ikutan seger. Bujuk Andika, dia tahu kalau Riani sangat malu namun Andika tak kehabisan akal untuk membujuknya. Sama abang. Abang juga mau, bener ya? Lia. Para pegawai salon pun merasa mendapat durian runtuh. Kapan lagi kan bisa menyentuh Andika? Anak pemilik pusat perbelanjaan yang terkenal karena selain kaya, ia pun tampan dan bodinya yang aduhai. Meski hanya kebagian menyentuh rambut Andika saat spa rambut dan kreambat, namun mereka sudah senang dan terkesan rebutan. Riani yang melihat dua penjaga salon yang berbisik-bisik sambil melihat genit ke arah suaminya lalu memanggil Andika. Bang, ya sayang. Riani gak mau di sini, kenapa? Mual, para penjaga salon itu menganga. Sadis sekali jawaban dari istri Andika ini. Istri saya gak mau di sini. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian ya, Andika membawa istrinya yang kini mendapat makian dalam hati oleh dua penjaga salon itu. Riani berbalik dan menatap tajam mereka dengan wajah juteknya membuat keduanya salah tingkah dan langsung menundukkan kepalanya takut. Keluar dari salon, Andika mengajak Riani membeli minuman di food court terdekat. Mau susu Mbok Sarmi gak? Riani memukul bahu Andika dengan kencang. Aduh. Abang ngomong jorok. Bukan, ini loh. Memang nama brandnya susu Mbok Sarmi. Tunjuk Andika pada banner yang terpasang di lapak itu. Membuat Riani malu. Andika terkekeh, ya, maaf atuh. Riani mana tahu. Kalau di kampung kan adanya cuma merek Marimbak sama Just and Juice, apa itu? Merek minuman bang. Andika membulatkan bibirnya lalu memesan 2 minuman coklat susu untuknya dan juga Riani. Saat itulah terdengar sapaan dari sebelahnya. Andika. Andika dan Riani otomatis menoleh. Dan Riani terdiam saat wanita bule bertubuh tinggi itu tanpa basa-basi memeluk suaminya lalu mencium pipinya kanan kiri. Kamu udah di Jakarta? Aku pikir masih di Pangalengan, ucapnya dengan logat Indonesia yang sudah fasih. Lavina. Lavina tersenyum sangat cantik sekali. Tubuhnya yang tinggi langsing dan wajahnya yang cantik membuat siapapun tak bosan untuk melihatnya. Lavina lalu melihat Andika dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu kelihatan ganteng banget. Kayak tuaan aku deh. Tawa renyah Lavina terdengar merdu di telinga. Andika akan memperkenalkan Riani yang berdiri di belakangnya namun Lavina malah menarik tangan Andika. Aku kangen banget sama kamu. I'm free tonight. Kamu udah lama gak datang ke apartemen aku, goda Lavina sensual. Penampilan Andika siang ini memang sangat tampan dan menarik hati siapapun. Namun baru saja Lavina akan menyentuh tangan kanan Andika. Andika tertarik satu langkah kala Riani menggamit tangan kirinya. Sorry madam but he is my husband. Go away. Lavina melotot horor. La memperhatikan wanita cantik berparas Eropa yang nampak masih sangat muda itu. Jika Lavina saja terkejut, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Andika sekarang kan. Bukan karena Riani menyebutnya suaminya dan mengusir Lavina pergi. Namun yang membuatnya terperangah adalah Riani bicara dengan bahasa Inggris. Ulangi, bahasa Inggris. Untuk pertama kalinya Andika melihat sinkronisasi antara wajah dan bahasa yang dipakai sang istri, Riani van der Berg.
Menjadi sahabat Andika sejak masih kuliah di Jerman, Lavina memang memiliki tempat tersendiri di kehidupan Andika. Dengan dialah Andika mengenal dunia one night stand atau dunia yang mengajarkan nafsu sesaat tanpa ikatan apapun. Lavina Muller melihat Riani lekat atau lebih tepatnya menelisik lebih dalam wanita yang barusan saja mengusirnya itu. Berita pernikahan Andika memang pernah didengarnya dan La tak datang meski diundang. Ia tahu Andika menikah pasti karena perjodohan bisnis.